mati, 9. Lepaskan aku! Hanya jika kau mati, status pewaris keluarga Lestari baru jadi milikku. Intan Prameswari, kau cuma anak harap, tak pantas dapat perusahaan. Oh ya? Mari kita lihat. Pergilah mati. Intan Prameswari jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Aku tak mati. Ini 3 tahun lalu. Aku terlahir kembali. Intan Prameswari, kau cuma anak harang. Di kehidupan lalu, kau merebut segalanya. Di hidup ini, aku akan buatmu tiap hari menderita lebih buruk dan... Nona Lestari, ayo main. Kali ini, aku harus main seru-seruan. Nanti saat dengar aku teriak, kalian berdua langsung masuk. Pasti bisa foto putri selingkuh dengan pria tadi kenal itu. Nanti status pewaris keluarga Lestari akan jadi milikku. Jangan gigit. Nurut ya. Wah, adik, kamu lagi ngapain? Siapa yang suruh masuk? Keluar sana! Kalau aku pergi sekarang, gimana cara ceritain perbuatan hebatmu ke ayah? Intan Prameswari, kalau nggak mau menyesal, mending kamu pergi sekarang. Tunggu aku ceritain perbuatanmu ke ayah. Kamu cuma sampah yang dibuang oleh keluarga Lestari. Berani ancam aku? Ardi Pratama, kok kamu? Di kehidupan lalu, Intan Prameswari memfoto aiku, menghancurkan reputasiku, dan mencabut status pewarisku. Ardi Pratama, tunangan Intan Prameswari. Kau merebut perusahaanku, aku tidur dengan priamu. Sangat adil. Pak Ardi. Lama tak jumpa, Pak Ardi. Kamu siapa? Bantu aku. Kamu tahu siapa aku? Berani ikat aku? Tunangan Intan Prameswari, Direktur Utama Grup Pratama. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Cuma anak haram Lestari, berani tangkap basah aku. Kau, ini pasti ulahmu. Cepat foto mereka. Dasar tak tahu diri, Pak Pratama. Itu Pak Pratama. Hanya. Baik, kami pergi sekarang. Dasar jalang, berani rebut priaku, ku bunuh kau. Bunuh aku? Kau tak punya peluang lagi. Aku ini putri kesayangan ayah. Tunggu dia cabut statusmu pewaris Lestari, aku akan jadi Nyonya Lestari. Koba bilang siapa kau? Berani mukul aku? Aku ini Lestari. Ulangi. Aku bilang sulung Lestari. Ulangi. Aku anak haram Lestari. Benar. Jalang. Cuma jalang. Ingat terus statusmu. Sudah? Bangunlah. Cepat pulang dan mengadu. Pak Pratama? Sampai jumpa. Putri Lestari. Ku pasti membunuhmu. Direktur Utama, bukannya hari ini Anda mau batal nikah dengan Lestari? Kok malah dipepet? Oh, tidur. Tidur apanya? Aku lapor polisi. Kembali. Menarik. Aku tak mau batal nikah. Tapi aku ganti tunanganku. Ibu! Putri Lestari menamparku di depan umum. Aku mau mati, Ibu! Nasib kita berdua sungguh malang. Aku jadi ibu tiri, malah dihina. Tunangan putriku bisa saja dirampas. Di rumah ini, kita berdua tak ada jalan hidup. Ibu! Aku belum mati. Di rumah ini, sejak kapan dia yang berkuasa? Wah, semua ada. Dasar jalan tak tahu malu. Berani merebut tunangan kakakmu. Masih punya muka pulang. Anak haram dari pelakor, mana pantas jadi kakakku? Mana pantas nikah dengan Pratama? Aku tak mau malu. Pratama lebih tak mau malu. Kau... Sejak kapan kau bisa wakili keluarga Lestari? Untung ibumu mati cepat. Kalau tidak, pasti mati kesal karena kau. Dasar egois, pria palsu dan ambisius.
anak haram lebih tua 3 tahun dari anak sah. Beraninya sebut ibuku? Mau apa kamu? Mau membunuhku? Mana mungkin, Ayah. Kalau mata Ayah bengkak, mulutnya miring, gimana aku jelaskan? Besok, di rapat umum pemegang saham, aku akan perkenalkan kakakmu. Kamu tak berguna. Reputasimu buruk. Kau sangat mempermalukan keluarga Lestari. Kedepannya, siapa yang jadi pewaris, kurasa aku akan pertimbangkan ulang. Dan juga, segera minta maaf ke Pratama dan kembalikan status Nyonya Muda Pratama segera ke kakakmu. Setelah RUPS besok, belum tentu siapa yang minta maaf. Kamu! Kuumumkan. Intan adalah Nona sulung keluarga Lestari yang sah. Serahkan bungkusan itu ke Ratna Wijaya. Suruh dia tunggu teleponku. Bagaimana hasilnya? Intan Prameswari memiliki hak waris. Semuanya. Ada yang keberatan? Aku keberatan. Putri, aku lakukan ini adalah demi kepentingan semua pemegang saham. Nona Lestari, saat jadi pewaris, Lestari terus rugi. Berbeda dengan prestasi Nona Prameswari, hanya di kuartal lalu, dia bawa untung 200 miliar rupiah. Nona Lestari, saat Anda boros, Nona Prameswari malah sembunyikan identitasnya dan mulai dari bawah. Dengan perbandingan ini, masih punya muka melawan. Adik, ini urusan keluarga. Tak seharusnya ku bilang. Tapi pemilihan pewaris berkaitan dengan masa depan keluarga Lestari. Harus ku bilang. Semalam, adik sewa pria di hotel main sampai pagi. Lihatlah ini. Sungguh tak senonoh. Cuma lihat saja sudah kotor. Adik juga menggodai tunanganku. Tunangan Nona Prameswari, bukankah Bapak Direktur Pratama? Perjodohan ini berkaitan dengan masa depan Lestari. Arbi sangat marah, takkan mendukung Lestari lagi. Hal tak bermoral ini ternyata bisa dia lakukan. Aku menolak orang seperti ini masuk ke perusahaan kita. Semuanya, aku dukung Nona Prameswari jadi pewaris. Aku setuju. Setuju. Baik. Ku mengumumkan cabut status Putri sebagai pewaris. Cepat keluar kau. Kalau berani cari pria brengsek itu, pria brengsek jangan pernah kembali ke keluarga Lestari. Siapa berani suruh Putri keluar dari ruangan ini? Ini Pak Direktur Pratama. Pak Direktur Pratama, kenapa Anda kemari? Mau bagaimana lagi? Status pria simpananku tak bisa disembunyikan. Arti, ada yang mau dibahas? Kita bahas di rumah. Benar. Rapat hari ini untuk mengesahkan status Intan, mengingat pernikahan Pratama dan Lestari. Jadi kami memutuskan agar Intan jadi pewaris. Dengan begitu, statusnya bisa setara Pak Direktur Pratama dengan status Anda. Maksudmu, aku dan anak haram ini cocok, ya? Dasar anak durhaka, tak tahu malu. Kenapa tak tahu? Aku tertawa Intan yang nempel-nempel, malah ditolak. Tutup mulutmu. Coba bilang lagi, suruh Putri tutup mulut. Coba saja. Aku pewaris keluarga Lestari. Hanya jika kita menikah, kedua perusahaan bisa... Gimana? Masih mau aku? Aku, Arbi Pratama, tak pernah andalkan wanita. Aku memilihmu. Berarti kamu. Bagus, tak mengecewakanku. Jadi sekarang, giliran aku akan beri hadiah besar. Katamu hidupku berantakan, mana sebanding denganmu, Intan, yang lebih kotor. Sudah sakit pun tak sadar, cepat periksa. Semuanya, lihat baik-baik. Dia kena berapa penyakit? Palsu, semua palsu. Jangan percaya dia. Adik, kau tahu nama baik bagi seorang wanita seberapa penting? Kau memaksaku mati. Aku tahu, kau juga tahu. Kalau tidak, kau takkan suruh orang sengaja menghancurkan nama baikku. Aku tidak, Ardi. Dia cemburu padaku karena merebut posisinya. Cemburu bisa menikahimu, makanya memfitnahku. Tak perlu jelaskan padaku. Hal ini tak ada hubunganku. Sejak kecil, semua yang kuinginkan, kau selalu rebut. Sebenarnya kakak menggoda Kap hanya karena aku mau menikahimu. Dia tidak sungguh menyukaimu. Kakak, yang lain bisa kuberikan. Tak jadi pewaris keluarga Lestari, tak masalah. Asal kau serahkan Arbi padaku. Aku sungguh menyukainya. Untung kau belum sentuh dia. Kalau tidak, aku jijik. Semuanya sudah tertulis jelas di laporannya apa saja penyakitnya. Dan penyakit ini semuanya menular. Entah siapa yang sial terinfeksi. Dan belum tahu. Cepat periksa. Jangan dengarkan dia. Semuanya palsu. Jangan pergi. Kau memfitnah kakakmu, bagi dirimu, bagi keluarga Lestari. Apa gunanya? Gunanya adalah aku senang. Kau! Adik, kau mau bikin ayah mati kesal. Kau banyak melakukan hal tak tahu malu. Ayah masih hidup baik-baik.
Apa salahnya aku bicara jujur? Pak Direktur Pratama, aku takkan setuju Putri dan keluarga Pratama menikah. Ke publik akan kuumumkan hidup pribadi Putri kacau dan batalkan pernikahan. Keluarga Lestari membatalkan pertunangan sepihak. Apa mau mempermalukan keluarga Pratama? Bukan! Ardi, aku tahu aku tak sebaik adik dalam melayani. Tapi aku tulus menyukaimu. Hati Nona Prameswari. Mungkin para pemegang saham sudah menerimanya kan? Anak haram yang hanya andalkan tubuh untuk mencari untung, apa pantas jadinya muda Pratama? Terus dia, berapa banyak uang keluarga Lestari yang dihabiskan? Apa kau tahu? Apa yang bisa dia bantu? Di kehidupan lalu, Ardi Pratama mendanai proyek besar. Tapi karena dengan Ratna Wijaya hubungannya tegang, proyeknya tertunda, rugi 30 triliun rupiah. Aku bisa bantu dia dapatkan berkas proyek Utara Kota dan dapatkan Ratna Wijaya. Ratna Wijaya yang kau maksud? Jangan-jangan di kota Surya, salah satu dari 10 orang terkaya, Ibu Direktur Wijaya? Adi, aku tahu kau ingin membuktikan diri di depan Ardi. Tapi Ibu Direktur Wijaya bisa kau temui semaumu. Aku sering ditolak. Dia itu di kota Surya, wanita terhebat. Jangan main-main dengannya. Ratna Wijaya, dalam 5 menit, bawa berkas proyek Utara Kota ke grup Lestari. Lihat, aku bisa segera membantumu. Terima kasih, istriku. Putri, siapa yang suruh kamu menyuruh Ibu Direktur Wijaya? Kamu membiarkan keluarga Lestari terjun ke jurang dan akan melibatkan Ardi. Ibu Direktur Wijaya, Gelajari saja bisa hancurkan keluarga Lestari. Dasar pembawa sial. Cepat minta maaf pada Ibu Direktur Wijaya. Adi, asal minta maaf pada Ibu Direktur Wijaya. Dan jangan libatkan Ardi. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Aku bisa ambil sendiri. Tak perlu kau ambil. Kakakmu sudah mengalah sampai sejauh ini. Kau malah berani membual. Aku membual atau tidak, tunggu Ibu Direktur Wijaya datang. Pasti akan tahu. Kau saja bisa panggil Ibu Direktur Wijaya. Soal pewaris, aku bisa mundur. Kalau tak bisa panggil, kau harus lepaskan hak pewarismu. Baik, aku tambah 1. Kalau proyek lancar, dia harus bersujud minta maaf padaku. Kalau kau bisa, bahkan aku akan bersujud padamu. Baik, mari temui Ibu Direktur Wijaya. Bu Wijaya. Bu Wijaya. Bu Wijaya, maaf tak sambung. Halo, Bu Wijaya. Sebelumnya saya selalu datang berkunjung. Tapi Ibu sibuk. Hari ini akhirnya bisa bertemu Ibu. Aku dan Presdirjo ini kurang akur. Jangan maksa. Proyek 30 triliun, apapun takkan maksa. Cuma 30 triliun. Tak boleh buat istriku menderita. Di mana Putri Lestari? Siapa Putri Lestari? Bu Wijaya, saya tahu Putri Lestari menyinggung Ibu. Tenang saja, saya akan segera mengusirnya dari Lestari. Selain itu, saya akan mencabut status. Bu Wijaya, ini putri sulung saya. Kedepannya, dia yang mengurus Lestari. Kalau ada urusan, perintahkan saja padanya. Bu Wijaya. Adikku biasanya cuma peduli cowok mana di tuap yang tampan. Dia sudah biasa sombong. Saya mewakilinya minta maaf pada Ibu. Sejak kapan keluarga Lestari biarkan anak haram berani bicara? Di mana Putri Lestari? Di mana Putri Lestari? Saya Putri Nona Lestari. ngobrol di tempat lain. Foto yang Anda kirim, dari mana? Tentu saja, saya yang memotretnya sendiri. Tak hanya memotret suami Anda selingkuh, saya juga temukan dia diam-diam beli obat. Jika diminum, tak bisa dideteksi penyebab kematiannya. Jika Anda butuh, saya bisa berikan tentang suami Anda bukti selingkuh yang lebih lengkap. Bahkan termasuk gaun pengantin yang dipesan untuk selingkuhannya dan lokasi pernikahannya. Dasar pria oportunis tak tahu diri. Tahu bukan karena aku, Ratna Wijaya, dia pasti masih di proyek aduk semen. Aku akan memasukkannya ke truk jembatan. Beraninya dia... Nona Lestari, Putri, terima kasih. Kau selamatkan nyawaku. Kalau kau tak keberatan, anggap aku kakakmu. Mulai sekarang, kau adik kandungku, Ratna Wijaya. Kak Ratna. Kak Ratna. Adikku, ambil saja proposal ini. Anggap ini hadiah dariku. Sebenarnya Adi Pratama orang baik. Cuma aku agak tak suka padanya. Intinya, aku yang curiga. Siapa bilang Kak Ratna curiga? Kak Ratna, wanita terhebat di kota Surya. Banyak yang mengagumimu. Waktu kuliah, aku jadikan kisah suksesmu sebagai skripsi. Dan dapat penghargaan. Mulutmu ini sangat manis. Kak Ratna, kenapa kamu benci Ardi Pratama? Sebenarnya, Ardi Pratama bukan orang jahat.
Cuma dia terlalu dominan. Saat negosiasi, dia seperti serigala. Walau tak dapat daging, dia tetap menggigit. Tapi lihat sikapnya padamu. Aku tahu adikku pasti bisa menaklukkannya. Kamu tak apa? Aku bicara sama adikku. Kenapa? Adik. Ya, Putri Lestari, adik kandungku. Kalian, siapa berani menindasnya, berarti menindasku. Ratna Wijaya. Adik, aku pamit dulu. Yeah. Sudah kubilang takkan mengecewakanmu. Tak kusangka istriku sehebat ini. Aku tak sabar membawamu pulang untuk diperkenalkan ke orang tuaku. Besok ada waktu? Ada. Hotel Four Seasons, kamar tamu songdo. Besok jangan sampai telat. Ketemu orang tua, biar ku seret kau ke neraka. Berhenti. Kalian berdua sepertinya masih ada urusan penting. Tadi ku bilang, jika aku panggil Ibu Direktur Wijaya, kau akan mundur dari pemilihan pewaris. Jika proyek lancar, ayah dan dia harus bersujud minta maaf padaku. Ayo, siapa duluan? Aku ini ayahmu. Malah menyuruhku berlutut padamu. Kau tak takut disambar petir? Itu kau yang bilang. Tak ada yang memaksamu sesumbar. Kenapa kau mau ingkar janji? Sekarang kesempatanmu membuktikannya. Adik, ayah itu direktur utama. Kau menyuruhnya berlutut? Kalau tersebar, bagaimana orang bawah menilainya? Dengan mata. Apa kau mendukung ayah jadi orang ingkar janji? Bukan. Apanya yang bukan? Kau yang salah atau aku? Jangan banyak alasan. Oke, sekarang kau bersujudlah beberapa kali padaku minta maaf mewakili ayah. Di mana? Aku ini kakakmu. Tampar dirimu sendiri. Jangan paksa aku bertindak. Berlutut. Adik, aku salah. Panggil aku apa? Nona Lestari. Aku salah. Nona Lestari. Aku salah. Karena kau sungguh minta maaf, aku akan berbaik hati maafkanmu. Setelah rapat, aku segera pulang menemui menantuku. Aduh, maaf Pak. Saya bawa Anda ke kamar mandi. Putri! Ayahmu kok belum datang? Bukannya tadi telepon bilang sudah sampai? Putri juga tak angkat. Biar aku ke resepsionis. Hardi, kok kamu di sini? Tadi aku lihat adik dan seorang pria masuk kamar. Ternyata itu bukan kamu. Bu Pratama, aku sungguh tak tahu adikku dan Tuan Tua Pratama bersama. Kalau aku tahu, pasti ku tahan dia. Adikku sekarang alami ini, semua salah kakaknya tak menjaganya. Salahkan saja aku. Putri, kamu di dalam? Adik, cepat buka pintunya. Tuan Tua Pratama itu mertuamu nanti. Kalau berbuat pula harus ada batasnya. Minggir! Putri! Pak Pratama, kau tak apa? Putri di mana? Cepat lihat anak itu. Putri! Sepertinya dia diberi obat. Dia mengunci diri di dalam. Entah keadaannya sekarang. Putri, aku datang! Adik, aku hampir tak kuat lagi. Ada apa sebenarnya? HP ku mati. Kabel telepon juga dipotong. Jangan sampai ketemu pelayan itu. Kalau ketemu, ku habisi dia. Putri, ada aku. Kamu pasti tak apa. Ardi, aku mau kamu. Ardi. Bagaimana anak itu? Aduh, ngapain lihat? Keluar. Paman pasti dipaksa. Kuharap Tante tak marah. Mewakili keluarga Lestari, aku minta maaf. Maksudmu? Putri Lestari sengaja menggoda Pak Pratama. Ini aku temukan di tasnya. Tante, aku harap Tante jangan marah ke Paman. Paman pasti juga dipaksa. Diam!
Maksudmu aku tak tahan godaan? Bukan, Paman. Bukan itu maksudku. Siapa pamanmu? Aku, Surya Pratama. Umur 16 tahun. Sudah berjuang. Dari kuli, cuci piring, hingga bangun grup Pratama. Tak pernah menyesatkan siapapun. Apalagi mereka istri dan anakku. Kau memfitnahku! Sudah, aku tak bilang tak percaya. Dulu, kakek Ardi dan kakek Lestari menetapkan pertunangan agar Ardi menikahi Nona Sulung Lestari. Tak ada yang menyangka, anak haram sepertimu ternyata 3 tahun lebih tua dari anak sah. Kau sebagai Nona Sulung Lestari tak kuakui. Statusku ini juga bukan pilihanku sendiri. Kuharap Anda mengertiku. Bukan prasangka. Dulu, ibumu merayu suami orang lain dan melahirkanmu. Hari ini kau malah berbuat hal menjijikan. Artinya, di dalam dirimu memang penuh keburukan. Statusmu sebagai anak haram hanya lebih pas membuktikannya. Bukan, kalian salah paham. Bukan begitu. Justru sebaliknya. Aku sangat paham orang sepertimu. Tiap bangun tidur, buka mata, cuma mikir cara menjebak orang. Mulutnya penuh moral, hatinya paling kotor. Jelas-jelas adik yang... Di dunia ini, apapun sudah kulihat. Perbuatanmu hari ini sangat murahan. Dan sekarang, aku resmi memperingatkanmu. Jauhi menantuku, kalau tidak, akan kumasukkan kau kembali ke perut ibumu. Secara harfiah, kembali. Ardi Pratama. Gimana perasaanmu? Agak haus. Tunggu sebentar. Nat, pelan-pelan. Ngapain sok perhatian? Karena kemarin aku kan pernah tidur bareng. Kamu gak pernah melayaniku. Soal kemarin, jangan khawatir. Dari kecil itu, ibuku pasti sadar. Cuma merasa bersalah sama ayahmu. Kalau begitu, dia investasi buat untung. Ayahku lagi investasi properti. Keluarga Lestari di bidang ini lebih paham. Kalau bantu dia untung, dia pasti senang. Di kehidupan lalu, saat Pratama investasi properti, langsung kena perubahan kebijakan dan rugi besar. Oke, biar aku bantu ayahmu investasi. Ayah, aku dengar Pratama mau kerja sama proyek properti. Biar aku yang urus. Pratama minta Putri urus proyek ini. Proyek ini pasti untung. Mereka cuma mau tinggiin status Putri. Biar dia jadinya mudah Pratama. Terus aku... Mau manfaatin proyek ini buat nampang. Biar aku bantu. Kerjasama dengan Pratama sangat melelahkan. Tapi ini pasti untung. Kalau aku punya uang, pasti aku investasi lebih. Benar, aku juga bisa investasi. Diam-diam ambil 2 juta dari perusahaan, ditambah semua tabunganku, pasti untung besar. Jangan sampai Putri Lestari nampang sendiri. Halo? Proyek energi baru itu, tolong tambahin 10 miliar. Energi baru itu... Pasti rugi. Kenapa Putri Lestari investasi banyak? Aduh, biarkan saja Rio Estate. Tunggu energi baru booming. Nanti keluarga Pratama pasti bilang aku jeli. Posisinya muda Pratamaku akan makin aman. Dasar bodoh. Demi membuktikan kemampuannya, malah nekat investasi proyek sampah ini. Nanti rugi sampai kering. Lihat, apa keluarga Pratama masih mau kau jadi menantunya? Aku mengerti. Ayah tambahin 10 miliar. Ya pasti untung ini. Aku mau investasi lebih. Lihat, apa ayah ini bang? Ayah, Putri juga ingin buat perusahaan kita dapat lebih banyak uang. Waktu begini, keluarga kita harus bersatu. Tumben sekali, kau malah membela aku. Membantumu ke neraka, tentu aku sangat senang. Tenang saja, aku pasti membujuk ayah. Biar kau sombong, 2 hari lagi. Rapat proyek Senin nanti adalah akhirmu. Kerjasama kita kali ini, makasih Putri. Tak apa Paman, sama-sama untung. Sudah begini, aku tak bisa tutup lagi. Tuan Tua Pratama, Ardi, sebenarnya Putri tak menginvestasikan uang ke properti, tapi tanpa izin investasi ke energi baru. Apa? Putri, demi menonjol, kamu habiskan semua uang keluarga kan? Energi baru itu proyek rugi. Bodohnya kamu investasi di sana. Kamu minta 10 miliar lebih. Apa juga diinvestasi? Iya. Putri, aku tahu kamu selalu iri aku lebih hebat. Kamu ingin menonjol, itu tak masalah. Tapi, uang kedua keluarga habis sebanyak ini, kerugian sebesar ini, kalau tak bisa menutupnya, kamu bisa dipenjara. Jadi,
Untung aku pakai uangku sendiri di properti. Investasi 3 miliar rupiah. Jadi untung sedikit. Tuan tua Pratama, tenang saja. Aku akan wakili adikku tutupi kerugian keluarga Pratama. Beberapa hari saja, kamu buat kedua keluarga rugi triliunan rupiah. Akhirnya, malah biarkan adikmu bersihkan kekacauanmu. Cepat, serahkan semua tugasmu ke adikmu. Dan serahkan sahammu ke adikmu juga. Anggap saja sebagai kompensasi. Sebelum ibuku meninggal, saham yang dia tinggalkan takkan pernah kuserahkan pada anak haram. Putri, aku tak mengincar sahammu. Cuma ulahmu kali ini terlalu berlebihan. Harus kuberi pelajaran. Kamu selalu bilang aku pilih kasih, Intan. Kamu tak mau cari kesalahanmu sendiri. Kamu buat perusahaan rugi. Kakakmu malah berusaha keras bantu atasi masalahmu. Kalau kamu sedikit dewasa, aku takkan terpaksa ganti pewaris. Ayah, tak apa. Aku Nona Sulung Lestari. Merawat adik sudah kewajibanku. Ayah tahu kamu melakukannya demi keluarga Lestari. Kamu pasti menderita. Selama ini, kamu pasti lelah. Putri Lestari, cepat serahkan sahamnya. Kalau tidak, kerugianmu tak ada yang tanggung. Siapa bilang aku pasti rugi? Kali ini, aku tak hanya bantu dua keluarga untuk untung besar, tapi aku jamin dalam 10 tahun ke depan tak ada proyek lain yang lebih menguntungkan. Paman, Ardi, percayalah padaku. Aku takkan sia-sia jadinya muda Pratama. Aku bisa buktikan, instingku takkan salah. Putri, mau buktikan diri sendiri. Lihat kondisi pasar dulu. Proyek investasimu sudah rugi 200 miliar. Cuma 200 miliar? Segera, aku bisa hasilkan 10 kali lipatnya. Lihatlah dirimu sekarang. Gila-gilaan. Kayak badut. Aku kira kau akan berubah. Ternyata malah makin parah. Putri Lestari, kau bilang kau investasi demi 2 perusahaan itu. Tapi jelas-jelas demi keegoisanmu sendiri. Mau buat Tuan Tua Pratama dan Ardi lihat kemampuanmu. Tapi sebenarnya yang terungkap cuma kelakuan bodohmu. Putri, soal energi baru, Paman tak berani ikut campur. Lupakan saja. Keluarga Pratama takkan menuntutmu lagi. Mana bisa? Meski Tuan Tua Pratama tak menuntut, tapi investasi ini berkaitan dengan 2 perusahaan dan ratusan orang. Harus ada penjelasan. Benar, siapa yang rugi, siapa yang tanggung. Putri Lestari, Cini saja, serahkan saham milikmu padaku dan umumkan melepaskan hak warismu selamanya. Baru bisa sedikitnya beri penjelasan pada semua orang. Serahkan saham dan keluar dari keluarga Lestari. Aku sebagai kakakmu mungkin akan berbaik hati agar hukuman penjaramu berkurang. Intan Prameswari, lihat. Neraka 18 lapis, pintu lapis pertamanya akan terbuka. Direktur utama, gawat. Kenapa Pani? Pasar properti runtuh total. Hah? Kok bisa anjlok? Perubahan kebijakan properti anjlok. Energi baru melonjak 30 kali lipat. Direktur utama, kita dan Pratama, proyek propertinya. Perusahaan kita tamat. Mana mungkin? Kemarin pasar energi baru masih sangat lesu. Kok bisa melonjak hari ini? Putri Lestari, pasti ini ulahmu. Kamu nggak nonton berita pagi? Perubahan kebijakan, hal sebesar ini, kamu nggak tahu. Malah buru-buru pamer. Kenapa? Mau pamer kamu visioner. Pamer sana-sini, pasti capek, ya. Melonjak sebanyak ini, biar kuhitung. Uang sebanyak ini, siapa yang kalah dariku? Dan lagi, tadi kamu bilang kamu investasi 3 miliar. Hitung-hitung, 3 miliar ini, hitung kerugianmu, kucarikan 3-5 ayah baru, bisa bantu bayar utangmu. Ayah, tolong aku. Tenang, energi barunya untung banyak. Pasti bisa tutupi kerugianmu. Urusan kantor, urusan pribadi. Kamu mau ayah korupsi dana kantor buat tutupi kerugianmu? Ayah harus tolong. Ini rekening bank seseorang. Rekening perusahaan. Pinjaman 2 miliar yang dicuri. Siapa yang berani menggelapkan uang perusahaan? Bukan aku. Aku tak curi uang perusahaan. Lalu, di rekeningmu, 2 miliar lebih itu dari mana? Loh, tapi tak apa. Di penjara belasan tahun, 20 tahun pasti bebas. Ayah, aku investasi properti untuk bantu perusahaan untung. Ayah! Cuma 2 miliar, ayah bisa bayar. Sungguh ayah dan anak yang penyayang. Entah apakah aset pribadi ayah bisa menutupi 2 lubang ini. Putri, dan tetap kakakmu. Tadi dia kira kamu rugi. Dia masih mau bantu. Ternyata kamu balas budi dengan kejahatan. Keluarga Lestari kok bisa punya anak durhaka? Ayah gila ya? Budi apa?
Jahat apa? Dia cuma bicara, itu sudah jadi budi? Aku tak rugi. Dia pemburu untung gagal, penjahat yang menggelapkan dana perusahaan. Tunggu saja di penjara. Ayah, aku tak mau di penjara. Apa maumu? Gampang. Asal Intan serahkan sahamnya padaku, soal ini kubuat tak pernah terjadi. Soal kerugiannya, kalau ayah jual saham ayah padaku. Jangan mimpi kau ingin jadi pemegang saham terbesar. Kau pasti ingin posisi direktur utamaku. Ayah, aku cuma saran. Kalau ayah tak setuju, aku juga tak masalah. Aku rela jual rumah dan tanah untuk kumpulkan wang. Aku takkan pernah jual saham pada anak sialan sepertimu. Rumah itu warisan ibu. Saham itu milik perusahaan. Yang bisa ayah jual cuma beberapa mobil di rumah dan perhiasan. Tapi ayah tahu, Intan sekarang rugi berapa? Minimal 10 triliun rupiah. Kalau tak bisa bayar, tunggu saja penagih utang datang potong tangan dan kaki. Baiklah, ku jual padamu 10% saham. Tapi, apa kau mampu? Uang keluarga Pratama, istriku bisa pakai sesukanya. Uang perusahaan akan dikembalikan dalam sehari. Urusan hari ini cukup sampai di sini. Ayah! Aku akan perlahan merebut lestari ibuku kembali. Ayah, ibu, sekarang aku tak punya apa-apa. Nanti aku tak bisa merawat kalian di hari tua. Saham Putri saat ini bisa menjadikannya wakil direktur utama. Anak itu selalu benci kita. Kalau nanti dia jadi direktur utama, dia pasti akan menghabisi kita. Ayah, bagaimana kalau berikan sahamnya padaku, lalu umumkan aku pewarisnya. Bikin Putri Lestari kaget. Kepadamu? Biar kau rugi lagi hingga bangkrut? Ibu. Buat apa aku melahirkanmu? Gagal memikat Ardi, saham pun hilang. Ibu, sekarang bagaimana? Gadis sialan itu, akan kubuat dia seperti si wanita tua sialan itu. Bahkan tak tahu bagaimana dia mati. Bunga, apa ini? Ini bunga impian. Rasa apa ini? Udah basi. Sini? Aku mau bahas soal pertunangan. Astaga, aku sukses. Aku benar-benar batal nikah sama orang kaya. Senang? Kamu beneran mau nikah sama aku? Tentu saja. Kan udah tidur bareng. Masa Nona Lestari nggak mau bertanggung jawab? Kenapa? Jantungku agak sakit. Agak mual. Putri. Hasil awal, Nona Lestari ada tanda gagal jantung. Kok tiba-tiba bisa gagal jantung? Untuk tahu hasilnya, perlu pemeriksaan lanjutan. Pak Pratama, Anda tak tahu. Ibunya Putri dulu, karena gagal jantung, dia meninggal. Ini mungkin keturunan. Bagaimana? Aku kenapa? Putri. Kali, ternyata kamu warisi penyakit ibumu. Gagal jantung. Di kehidupan lalu, aku tak menderita gagal jantung. Kenapa di kehidupan ini berbeda? Putri, tenanglah. Pratama punya tim medis terbaik. Kamu pasti akan baik. Putri, kondisi tubuhmu sekarang jangan terlalu lelah. Urusan perusahaan, kedepannya jangan urus lagi. Ya, ibumu dari sakit sampai meninggal cuma sebulan. Ayah bukan mengutukmu. Ayah cuma mikir, selagi sekarang tubuhmu masih kuat, ya, serahkan sahammu semua ke ayah. Ya, biar nanti kalau ada kejadian tak terduga, para pemegang saham pasti akan saling Ini semua demi berjalannya perusahaan. Selagi aku sakit, kau mau nyawaku. Ayah sungguh kejam. Kenapa kamu bicara begitu? Ayah ini direktur utama. Harus pikirkan perusahaan juga. Waktu ibumu sakit dulu, batuk dan sakit parah. Dari sakit sampai meninggal, cuma sebulan. Kalau sampai saat itu ada apa-apa, katakan, buat apa pegang perusahaan? Putri dan aku akan segera tunangan. Urusannya itu urusanku. Pratama, tunangan bukan nikah. Lagi pula, mana ada suami yang kerja ganti istrinya? Lagi pula saat itu, Putri juga akan pergi. Tak ada gunanya dia di perusahaan. Aku beli Lestari buat kuburan Putri. Ardi, kau!
Tak usah. Tenang, Ayah. Bisa jadi direktur utama. Tapi posisi kebersihan, kupersiapkan untukmu. Tak perlu. Kak Pratama. Aku mau jenguk adik. Ingat, jangan ganggu dia. Ada apa? Ardi, keadaan adik sudah begini. Mending ikut aku saja. Sang bolong saja sudah mulai bermimpi. Tunggu saja dulu. Ardi, adik pasti takkan bertahan lama. Dulu saat ibunya sakit, tak sampai sebulan sudah tiada. Kau nikah dengannya, apa mau hidup seumur hidup dengan mayat? Sebaiknya cepat tutup mulut, pembawa siam. Ardi, kau menyakitiku. Aku tahu, kau dan adik baru kenal. Cuma cari hal baru. Sebenarnya, tunanganmu itu aku. Sepertinya Nona Prameswari jadikan peran pelakor sebagai keahlianmu. Pendidikan keluargamu sungguh. Pasti dulu Bu Prameswari juga begini, naik ke ranjang Pak Lestari. Apa kau lebih cantik dari Putri atau lebih tinggi darinya? Masa aku abaikan Putri dan malah menyukaimu? Kau pikir Arbi Pratama ini tak pernah? Kau pantas. Audi. Intan, kau rebut pacarku. Tak tahu malu. Ayah, aku cuma mau jenguk adik. Tak kusangka adik selemah ini. Ngomong dikit langsung muntah darah. Ayah, ini bukan salahku. Ayah tahu niat baikmu. Kondisi kakakmu itu sama persis dengan ibunya. Maksa badannya, urus urusan perusahaan. Mana mungkin dia bisa sembuh? Pak Pratama, Anda pasti tak tega kan? Aku menghargai semua pilihan Putri. Pak Pratama selalu bilang, kasihan pada putriku. Apa Anda tega melihatnya? Habis tenaga karena kerja. Ini urusanku dan Putri. Tak perlu campur tangan. Bagaimana perasaanmu? Putri, kata dokter, kondisimu memburuk. Cepat kembalikan sahamnya pada ayah. Karena Putri sudah sadar, aku tak akan menahan kalian. Ayah. Masih tertawa. Dokter bilang kondisimu memburuk cepat. Dulu, ibuku juga begini. Pusing sedikit. Jangan gerak. Aku agak pusing, sesak napas. Tenang, aku tak apa. Bunga ini bunga apa? Sepertinya seikat tulip. Hari ini kau selalu merawatku di rumah sakit. Jangan-jangan kau tertular. Gagal jantung mana bisa menular. Benar juga. Tapi kenapa aku sakit? Jangan pikirkan itu dulu. Nanti aku tak akan biarkan mereka berdua mengganggumu lagi. Baguslah, Intan tiap hari datang bawa bunga dan makanan. Yang tak tahu, pasti mengira dia kakak yang baik. Wajahmu pucat sekali. Kamu ini, sekarang kamu harus istirahat baik-baik. Bukan cuma pucat, aku hampir mati. Jangan ngawur. Kamu kayak menantu kecil. Kasian banget. Jadi, apa kamu mau? Menyayangiku seumur hidup. Nona Lestari, apa kamu menikahiku? Tapi aku tak akan lama. Ardi Pratama. Dulu aku yang melibatkanmu. Aku tak menyangka aku akan segera mati. Maaf. Aku tak mau maaf. Aku cuma mau tahu, mau nikah atau tidak. Aku mau. Menikah? Ini terlalu mendadak. Kita belum siap apa-apa. Keluarga Pratama akan siapkan semuanya. Putri, separuh tubuhmu sudah dipeti mati. Adi Pratama malah masih mau menikahimu. Kenapa? Putri, kamu keterlaluan. Kamu bisa bergaya jadinya muda Pratama, lalu mati. Selesai semua. Tinggalkan Ardi sendirian. Aku tak menyuruhnya setia padaku. Lagi pula, saat aku mati, dia menikah 10 kali pun tak masalah. Lestari dibangun keras oleh ibu. Apa kau mau bawa setengah sahamnya ke keluarga Pratama? Lagi pula, kau sepertinya takkan beri aku mahar. Anggap saja maharku. Mahar? Kau beri setengah Lestari ke Pratama, nanti perusahaannya jadi Pratama atau Saham dan Pratama. Pilih salah satu. Kau salah paham. Aku tak minta pendapatmu. Aku hanya memberitahumu. Bagus.
memang putri yang baik dari ibumu. Kado, tenang. Apa ini? Ini ibuku. Tante. Halo, Tante. Boleh kuturunkan Tante dulu? Aku pikir kita juga mau tunangan. Bagaimanapun, kamu harus kenal ibuku. Wajar. Lestari itu didirikan ibuku sendiri. Kalau tak direbut, aku dan ibuku takkan tenang. Tenang saja. Aku sudah siapkan tim medis terbaik. Besok tiba. Kamu pasti tak apa. Tim medis yang Ardi panggil besok tiba. Kalau dia tahu putri keracunan, pasti dia selidiki. Harus bagaimana kita? Jangan panik. Suruh Dokter Hadi tambah dosisnya. Kalau putri gagal jantung, kalau Pratama selidiki, dia sudah mati. Putri, mereka tim medis terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Putri. Kondisi Putri, kenapa tiba-tiba memburuk? Kondisi medisnya tiba-tiba memburuk itu bisa saja terjadi. Mungkin Putri sungguh tak bisa bertahan. Perlu dioperasi. Tolong keluarga tanda tangan. Kondisi Putri persis ibunya dulu. Tak perlu dioperasi. Apa katamu? Aduh, Pak Direktur Pratama. Putri jelas tak tertolong. Buat apa dia menderita? Biarkan dia pergi dengan tenang. Aku tanda tangan. Pak Direktur Pratama harus ditandatangani keluarga. Anda tak berhak. Dok, detak jantung pasien berhenti. Cepat tanda tangan. Kau tidak terlambat. Itu takdir. Ikhlaskan saja. Tanda tangani sekarang. Tanda tangan. Untung ditangani cepat. Kalau tidak, dia sudah tiada. Bagaimana kondisinya sekarang? Yang bisa dikatakan, dia masih bernapas. Tapi kondisinya masih sangat kritis. Ardi, Aku di sini. sepertinya aku tak bisa menikahimu. Putri, kamu bisa. Kita nikah sekarang juga. Kok pernikahan Pak Direktur digelar secepat ini? Kantor masih rapat loh. Iya, malah dipanggil dari rapat. Lihat pengantinnya datang. Kok pengantinnya duduk kursi roda? Ini pamali banget tahu. Selamat datang. Meski sibuk, terima kasih sudah datang. Sekarang, saya umumkan, pernikahan saya dan Nona Lestari resmi dimulai. Aku tidak setuju. Kok ada pengantin lagi? Iya, kok ada dua pengantin? Aku tak setuju dengan pernikahan ini. Beraninya kau merusak pernikahan aku dan Putri. Kau sengaja pilih hari ini untuk cari mati ya? Pak Pratama, kalau Intan tak berhak, aku sebagai ayah Putri pasti berhak membatalkan pernikahan ini kan? Tentu tidak. Putri sekarang hanya tinggal sisa nyawa. Sebagai wali, aku berhak tarik semua sahamnya. Semuanya. Calon istri Pratama harusnya putri sulungku, Intan. Putri merebut saham kakaknya. Dan tunangannya sebagai ayah, aku takkan biarkan. Aku juga dengar Pak Pratama sebenarnya mau nikahi Intan. Putri menggoda Pak Pratama. Semua orang di kota Surya tahu. Seluruh keluarga Pratama semua sudah terpesona oleh si pelacur ini. Sungguh konyol. Pak Pratama sungguh bodoh. Kerjasama nanti lebih baik dipikirkan lagi. Putri, walau kau licik, akhirnya sia-sia. Ardi, demi nama baik Pratama dan masa depan kita, pilihlah aku. Walau di dunia ini tinggal kau satu-satunya wanita, aku takkan menikah. Semuanya tak menghargai istriku, berarti tak menghargai keluarga Pratama. Kami tak pernah kekurangan mitra. Yang ingin pergi, bisa pergi kapan saja. Kok semua takut? Di kota Surya, uang jatuh dari langit pun milik Pratama. Siapa yang bodoh benar-benar tak kerjasama dengan Pratama? Pantas jadi pria, Intan Prameswari. Sungguh setia. Semuanya, saya resmi umumkan. Pewaris Lestari adalah Intan
Pak Direktur Pratama, jika suatu hari kau menyesal, kau tetap bisa jadi menantuku. Pardi, walau kau salah menilai orang, tapi percayalah, yang ku cintai selalu kau. Aku rela korbankan segalanya demi satu tatapanmu, satu senyummu. Aku rela gunakan hatiku dan cintaku untuk membujukmu, sampai kau percaya niatku. Nona Prameswari pada Pak Direktur Pratama sungguh sangat setia. Pasangan yang sempurna. Semua hancur karena Putri Lestari. Putri Lestari, sahammu jadi milikku. Priamu akan segera jadi milikku. Semuanya, aku juga berharap adikku cepat beristirahat. Pas buka mata, langsung lihat si bodoh ini. Sial banget. Putri, mu tak apa? Iya, aku baik-baik saja. Kamu kaget kan? Adik, aku sangat khawatir padamu. Aku senang kamu tak apa. Oh ya? Biar ku buatmu lebih senang. Bawa orangnya masuk. Di kamarku, taruh tulip. Dan taruh serbuk sari di makananku. Pakai majikan, bawa dia pergi, kubur. Siapa? Aku sama sekali tak kenal dia. Pemilik toko bunga berkali-kali mengonfirmasi padaku bahwa yang dibeli itu tulip. Apa aku harus memanggil pemilik toko bunga untuk menemuimu? Aku tak sengaja mencelakaimu. Aku cuma kerja demi uang, Nona. Tentu. Pasti bukan cuma kamu yang melakukannya. Orang yang mencelakaiku sudah kutangkap semua. Kamu pasti sangat senang, kan? Nona Prameswari, tolong aku! Bohongin aku gagal jantung. Peranmu lebih penting darinya. Bayaranmu pasti lebih besar, kan? Bukan, Nona Lestari. Ngomong, cari mati! Mau aku bilang apa? Siapa yang menyuruhmu? Ngomong! Bukan. Ini, mereka berdua menyuruhku memasukkan laporan gagal jantungmu. Untuk pakai alasan ini, menyuruhku meracunimu. Di luar pura-pura mesra, di belakang sangat kejam. Tadi Intan bicara dengan manis, tapi di hati dia ingin Putri cepat mati. Ibu seperti apa? Begitu juga anaknya. Pelakor yang merebut posisi, mana bisa ajar anak baik? Pertama mau nyawaku, lalu rebut sahamku. Terakhir, goda priaku. Kalau tak ku beri pelajaran hari ini, aku bukan Lestari. Bukan, adik. Dia cuma ngawur. Percayalah padaku. Kami tak pernah melakukan hal yang melukaimu. Oke. Tak bersalah, sangat mudah. Ini bunga yang kau kirim tiap hari. Asal kau makan, aku percaya. Jangan dimakan! Putri Lestari, dasar anak sialan. Kau mau bunuh anakku! Ibu! Dia tak bodoh. Bunganya beracun. Dr. Hadi? Dr. Hadi! Coba jelaskan. Itu dia. Sri Prameswari menyuruhku pakai serbuk sari beracun untuk meracun ibumu. Ngomong kosong! Nona Prameswari, ini ide kamu sendiri. Anda terkena serbuk sari beracun, sehingga jantung Anda alergi. Sangat berbahaya, bisa menyebabkan gagal jantung, bahkan kematian. Harus hati-hati. Ibu, beri serbuk sari itu ke wanita itu. Dengan begitu, ayah akan menikahimu. Aku juga bisa jadi nona. Putriku memang pintar. Tak lama kemudian, ibunya Nona Lestari dibawa ke rumah sakit. Lalu, aku ikuti perintah mereka. Membunuhnya dengan obat. Putri, aku tak pernah. Ngomong sama kamu cuma buang-buang ludah. Hari ini harus ada yang menyusul ibuku untuk minta maaf. Dasar anak sialan tak beribu. Beraninya pukul anakku. Cukup! Buahku tak pernah menyangka ibu bisa melakukan hal ini. Demi menikahi ayah, ibu tega membunuh Bu Lestari. Ibu melakukan hal ini. Gimana aku hadapi ayah? Hah? Putri Lestari, ibu benar-benar menyakitiku. Mu. Intan, kau tak mau usaha kita sejauh ini akhirnya kita dipenjara, kan? Tapi, ibu ini ibumu. Di mata hukum, semua sama. Urusan sendiri, harus tanggung sendiri. Bu, harus beri keadilan Bu Lestari. Dan keadilan untuk Putri. Dan keadilan untuk Putri. Kau memang anakku yang baik. Putri Lestari, aku yang merusak kalian. Apapun hukumanmu, hadapilah aku saja. Kau pembunuh, masih sok suci. Tenang saja, akan kubuat kau minta maaf langsung pada ibuku. Bu, aku anak durhaka, Bu.
Karena kau berbakti, pergilah temani dia. Adik, ibuku sudah dihukum setimpal. Kalau kau tak maafkan aku akan menebusnya. Nak, itu salah ibumu. Tak ada hubungannya denganmu. Dan salahkan dirimu. Ya? Aku cuma harap adik tak menyalahkanku lagi. Itu saja. Anak bodoh. Ayo, ayah bawa pulang. Berhenti! Satu hal lagi. Putri Lestari, ibunya sudah bayar nyawa ibumu. Kau mau apa lagi? Bambang Lestari, dulu saat ibuku keracunan, apa kau benar-benar tak tahu? Otakmu rusak. Aku ini ayah kandungmu. Ayo. Putri ini sangat menderita. Kedepannya, kau harus sayang padanya. Sepertinya Bambang Lestari, meski tak langsung bertindak, pasti tahu kejahatan ibu dan anak Prameswari pada Bu Lestari. Tak mudah bagi gadis kecil balas dendam ibunya 20 tahun kemudian. Bu Lestari, tenanglah. Mulai sekarang, aku jadi rumahmu. Mulai sekarang, aku jadi keluargamu. Anak baik. Mulai sekarang, ayah dan ibu akan sayang padamu. Ya. Ini semua hadiah pernikahan dari Mami dan Papi. Aku suka banget. Suamiku, hadiah darimu apa ya? Kamu mau? Mau dong. Sebelum itu, ada hal yang ingin kutanyakan pada Nona Lestari. Ya. Kapan kamu sembuh? Aku sebenarnya sudah lama sadar ada yang aneh dengan bunga itu. Kamu merawatku beberapa hari, lalu muncul gejala yang persis seperti milikku. Intan Prameswari itu tiap hari seperti absen, tiap hari bawa bunga. Sangat mencurigakan. Lalu bagaimana kamu tahu Dr. Hadi akan berbohong? Bagaimana kalau kamu benar mewarisi penyakit ibumu? Aku takkan mewarisinya. Malam itu, mereka datang meracuniku. Aku tak... Keesokan harinya, mereka lihat botol obatnya kosong. Mereka pikir racunnya berhasil. Jadi aku pura-pura sakit dan dibawa ke IGD. Untung, saat itu tim medis yang kamu panggil datang tepat waktu. Aku bilang, kamu sangat sayang padaku, jadi mereka ikut akting denganku. Bagus. Asistenku, dokter yang kugaji mahal. Semua tahu tunanganku selamat. Hanya aku yang tak tahu. Kalian terus menutupinya. Tak percaya padaku ya? Enggak. Mana mungkin enggak percaya. Marah ya? Suamiku. Cium dong. Beneran nggak? Enggak. Beneran nggak? Berani bohongin aku? Beneran nggak? Berani nggak kasih tahu? Ngapain? Nggak aku salah nggak? Suamiku. Masih sempat minum teh? Ibumu hampir mati. Aku harus cari cara buat keluarin ibumu. Nggak bisa. Putri sekarang didukung Ardi. Dia butuh seseorang buat nebus dosa ke ibunya. Kalau terus urus ini, kita semua bisa terseret. Itu kan ibumu sendiri. Aku yakin ibu bakal ngerti. Lagi, aku pasti balas dendam buat ibu. Tak berkabung di rumah. Siapa suruh kamu kesini? Proyek resort ini urusan kerja. Kenapa aku tak boleh datang? Datang. Proyek ini kubatalkan. Anda Nona Lestari kan? Saya anak kepala desa Sukajaya. Saya Bayu San... Mak datang. Ibu, cantik. Aku mau. Nona, jangan takut. Anakku cuma mau... Nona Lestari. Ayo, kita lihat. Siapa yang usulkan proyek ini? Besok pulang, pecat dia. Baik, Ibu Direktur Lestari, istirahatlah dulu. Putri Lestari, tinggallah di desa ketinggalan terpencil ini. Untuk pria konyol ini, lahirkan anak seumur hidup. Mau, ngapain? Istri nakal nggak nurut, biar ibu pukul kamu. Ngapain kamu? Jangan mendekat. Jangan pergi. Oh, jangan pergi.
Istriku kabur! Berhenti! Mau kemana kamu? Dia mukul aku! Aduh, anak kesayanganku. Ada apa ini? Kamu beraninya mukul suamimu. Kau butuh pelajaran. Cukup, kalian semua gila. Beraninya mukul. Dengar ya, Nona Prameswari kemarin sudah menjualmu ke kami. Sekarang kau menantuku. Kalian benar-benar gila. Kamu gak boleh gerak. Mau kemana? Lepasin, kamu gila ya. Bu, cepat, menantuku kabur. Kejar dia. Mau kemana? Semuanya dengar aku. Kalian, bawa dia ke dalam. Jangan mendekat. Istriku, jangan mikir kabur. Jangan mikir nggak makan. Akhirnya mereka semua lahiran. Nggak kabur lagi. Biar aku sendiri. Makan kenyang, lahirkan bayi. Aku nggak punya HP. Mereka juga banyak. Tempat ini juga jauh. Posisi pasti pun nggak. Entah Ardi bisa nemuin aku. Ardi, kenapa ke sini? Putri mana? Ibu Direktur Lestari ke luar negeri. Nggak bilang ke kamu? Terus kenapa teleponnya nggak bisa dihubungi? Masa? Mungkin lagi menyesuaikan waktu. Atau dia lagi sibuk, nggak sempat hubungi. Kamu juga tahu, kalau Ibu Direktur Lestari sibuk, dia nggak biarin aku ikut urus proyek. Dia suka sendirian. Kamu beneran nggak tahu apa-apa? Aku cuma tahu dia... Gri, kamu mau aku tahu apa? Mending kamu nggak tahu apa-apa. Pak Direktur Pratama, mungkin Bu Pratama benar-benar cuma menyesuaikan waktu. Nggak mungkin. 2 hari ini Putri Lestari nggak ngirim pesan sama aku. Pasti ada masalah. Istri, kita harus punya anak laki-laki. Ayo mulai. Anu, tolong bantu aku buka ini dulu. Enggak. Ibuku bilang jangan dibuka, biar kita tidur. Anu, kamu mau tidur harus pakai selimut kan? Di sini nggak ada selimut. Tolong ambilin selimut buat istrimu. Boleh kan? Oke, aku ambilin selimut. Istriku, mau kemana? Kan janji mau tidur. Bu! Tolong, menantuku kabur lagi. Cepat tangkap dia. Tempat sialan ini, tiang listrik aja nggak ada. Ngomong lokasi aja nggak jelas. Tunggu aku balik. Kalian orang-orang kurang ajar. Aku akan cari 10 ekskavator dan meratakan tempat sialan ini. Pak, tolong bantu aku. Kamu ngapain? Cepat bawa aku ke grup Pratama. Cepat. Kubayar. Jalan. Ternyata kalian sekongkol. Ya, wanita yang masuk desa tak ada yang bisa pergi. Desa... Jangan berhenti. Cepat bawa keluar. Atau kita mati bareng. Dasar kau kejam, Jalang. Berani lari lagi. Akan kubunuh kau. Bibi, jangan pukul. Kalau dipukul, gimana bisa punya anak? Jalang, berani lari lagi. Akan kubuang kau ke kandang babi, biar kau kelaparan. Bibi, aku pernah mengalaminya. Biar aku bujuk dia. Utang ini akan kubereskan satu persatu. Adik bodoh, sendirian. Mana bisa melawan mereka? Kakak juga ditipu ke sini. Kakak punya nasihat untukmu. Kamu juga mau kabur bersamaku? Bukan. Kakak mau nasihatin kamu tinggal. Tinggal di sini dan punya anak. Apa salahnya? Gak dipukul dan ada makan. Kakak tahu kamu hebat. Kegaduhanmu dibanding kita dulu jauh lebih besar. Tapi di sini, melawan dan kabur gak ada gunanya. Ayo, minum dulu. Kakak jelasin pelan-pelan. Trik murahanmu ini sungguh konyol. Kamu ini kok nggak tahu diuntung. Tinggal di sini dan punya anak.
Nggak dipukul, ada makan. Apa salahnya? Kamu pikir pulang begini itu yang terbaik? Kita yang kabur dan pulang, pasti dibuang suami. Suamiku nggak akan buang aku, malah cari aku kemana-mana. Direktur Utama, Bu Pratama ada di desa Sukajaya. Saya panggil orang sekarang. Aku duluan, bawa orang segera ikut. Baik. Mustahil. Kamu sudah tunduk, aku malas buang waktu. Banyak mata yang mengawasimu. Kamu pikir bisa kabur? Pikirkan baik-baik. Oke, dia karang kayak babi di kandang diikat. Ingat nggak yang ibu ajarin? Buka baju, bukain kaki. Anak ibu pintar. Cepat sana. Aku ke sana. Istriku, ibu mau kita punya anak. Tunggu, kita punya anak. Tenang, Jimmy. Biar aku ajarin. Anak baik, duduklah. Aku ajarin. Nah, 1 putaran. Aduh, pelan-pelan. Kamu bikin aku sakit. Anakku ini memang hebat. Tenang saja. Tak lama lagi, kamu bisa peluk cucu laki-laki. Kenapa? Mau kabur? Diam, ikut aku kabur. Nggak bisa, kamu harus tinggal di sini. Kamu gila ya? Lepasin. Orang sepertimu cantik terus. Kenapa? Asal baik terus, kenapa? Di sini tetap jadi budak. Lepasin. Nggak boleh pergi. Tolong, dia mau kabur. Jangan pergi, tolong. Dia mau kabur. Dia mau kabur. Dia mau kabur. Ada apa? Dia kabur lagi. Ke sana. Cepat kejar. Kejar! Lapar. Ayah hidup lagi. Mati begini. Sayang banget. Kejar sana! Jangan biarkan dia kabur! Hati Pratama. Shh. Sudah kuduga, kau pasti datang menolongku. Rizky segera bawa orang. Tenang. Ayo. Aduh! Siapa? 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 Aku. Sudah ketemu? Belum. Cepat cari! Aku tak kuat lari lagi. Sebentar lagi kita keluar, cepat! Aku sungguh tak kuat lari. Di sini. Kok ada satu lagi? Cepat pergi, biar aku alihkan perhatian mereka. Masih mau kabur? Awas, Adi! Adi! Mendekat! Adi! Ardi! Bu Pratama, Anda tak apa? Mana Ardi? Mana para warga? Direktur Utama di sebelah, masih koma. Para warga itu sudah dikendalikan oleh orang kita. Jangan khawatir. Aku mau lihat Ardi. Dokter bilang Anda perlu istirahat. Bu Pratama. Dokter bilang kepala Direktur Utama memar parah. Belum tahu kapan dia sadar. Tapi tak mengancam nyawa. Bu Pratama, jaga kesehatan Anda. Dokter bilang Anda belum boleh sedih. Saya yakin Direktur Utama juga tak ingin Anda sedih. Benar, sekarang bukan saatnya bersedih. Intan! Intan! Keluar kau! Putri, kamu gila lagi. Jangan banyak omong. Mana Intan? Beberapa hari ini, kamu abaikan urusan perusahaan. Intan yang uruskan. Hasilnya, baru pulang sudah ribut. Mau apa? Mau berontak? Apa kau masih menganggap aku ini ayahmu?
Aku tanya untuk terakhir kalinya. Mana Intan? Kau terlalu lancang. Putri! Ku beri 3 detik. Katakan di mana Intan? Aku ini ayah kandungmu. 3. Putri! Aku sangat menyesal punya anak sialan sepertimu. 2. Koba, sentuh aku lagi. 1. Aduh, hentikan. Dia datang. Aduh, ada apa ini? Putri, Siang bolong begini, kamu mau apa? menurutmu harus aku hukum kamu bagaimana? Kamu sendiri yang mau awasi proyek. Kau ada masalah, tanggung sendiri. Ngapain galak ke aku? Dengan satu kalimat, kamu bisa bebas dari tuduhan. Kamu memang sudah lama merencanakan ini. Tak paham maksudmu. Walau sekarang aku panggil warga itu untuk dihadapkan, kamu tetap bisa lolos kan? Dasar buta hukum, tak beradab, tak tahu batas. Ucapan mereka, siapa yang percaya? Aku tahu kamu mau balas dendam. Tapi, kamu bisa apa padaku? Balas dendam apa? Sekarang aku datang untuk resmi memberitahumu jadi kepala proyek ini. Apa? Intan Prameswari, aku resmi menugaskanmu ke Desa Sukajaya untuk pantau proyek resort. Aku nggak mau. Kamu mau pakai alasan pantau proyek buat burung aku di... Ayah, Putri itu balas dendam. Urus dia. Intan, adikmu sekarang di perusahaan, jadi wakil direktur utama. Apa yang dia suruh, kamu harus lakukan, ya? Ayah, aduh. Mulai sekarang, aku resign. Mulai sekarang, aku bukan karyawan Lestari. Kamu nggak berhak menyuruhku. Baik. Mulai hari ini, Lestari tak akan terima satu pun investasi. Produk tak laku, dana tak cukup. Semua itu akan kutimpakan padamu, Intan. Kalau kau nggak pergi, aku akan buat Lestari bangkrut total. Jangan nakuti aku. Percaya atau tidak, beritahu aku setelah pikir. Bu Pratama, Anda sungguh mau hancurkan Lestari? Tenang, Bambang Lestari lebih tak rela kehilangan Lestari. Ayah, aku tak bisa ke Desa Sukajaya. Warga di sana tak anggap orang sebagai manusia. Itu ibarat neraka. Kalau aku ke sana, lebih baik mati saja. Intan, tanya hatimu ya. Katakan, selama ini ayah bagaimana pada kamu? Dari kecil, yang Putri punya, kamu punya. Yang Putri tak punya, kamu juga punya. Selama ini ayah, demi kalian berdua, sudah banyak berkorban. Sekarang, saatnya balas budi ayah. Itu demi kami. Itu demi dirimu sendiri. Keluarga Lestari, kau membunuh istrimu. Takut Putri menikah ke keluarga Pratama, balas dendam ibunya. Kau tak tahu malu bilang aku Nona Sulung Lestari. Suruh aku nikah ke keluarga Pratama. Aku tak berutang pada kalian. Kenapa aku harus pakai setengah hidup? Dasar tak tahu diuntung. Pengawal, bawa dia ke Desa Sukajaya. Dan juga, suruh orang awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Bambang Lestari, ayah. Bambang Lestari, aku pasti kembali. Bu Pratama, direktur utama belum sadar. Kali ini, Anda harus dapatkan... Tenang, pasti bantu Ardi jaga Pratama. Bukannya keluarga Mahendra di luar negeri? Kapan mereka pulang? Seingatku di kehidupan lalu, keluarga Mahendra yang memenangkan tanah ini untung 3 miliar rupiah. Kali ini harus kumenangkan. Selamat datang di lelang tanah ini. Harga awal 1 triliun. Penawaran minimal 1 miliar. 一天5池炼3 triliun 3层5池炼4 triliun Bu Pratama, anggaran kita cuma 5 triliun. Kalau miskin, jangan ikut biar orang gak mikir Pratama demi beli tanah sampai jual celana. Mahendra baru pulang. Pasti mau pijak Pratama buat tunjuk Kiki. 1 triliun lebih. 1 miliar. Ku dengar Direktur Utama Pratama, sekarang malah biarkan wanita anggap proyek ini mainan. Kurasa Pratama sudah tamat. Ngomong apa kau? Kau mengganggu majikanku. Ngomong ngawur lagi. Ku jahit mulut anjingmu sampai rapat. Anjing ikut pemiliknya. Rupanya adab keluarga Mahendra cuma segini. Kau, duduk. Selera Ardi Pratama selalu bagus. Baik atau wanita? 5 triliun 5 triliun 0 miliar 6 triliun 7 triliun
7 triliun pertama. 7 triliun kedua. Bu Pratama, kenapa tak menawar lagi? 7 triliun ketiga. Selamat, Grup Mahendra. Bu, soal tanah ini, Anda cukup pulang dan bicara pada Direktur Utama dan Nyonya Tua dengan baik. Mereka pasti akan memaafkan Anda. Tenang, tanah ini pasti milik Pratama. Kita pulang dulu saja. Keluarga Mahendra sombong. Tadi kita melawannya, takut mereka main kotor. Main kotor? Aku ini nenek moyangnya. Seingatku, pengembangan lahan ada aturannya. Dalam sebulan, jika tak lunas, proyek otomatis dialihkan ke perusahaan penawar kedua. Asal keluarga Mahendra tak bayar 7 triliun dalam sebulan, kita bisa beli dengan 5 triliun. Oh, tambah 1 juta untuk lahan ini. Tapi... Itu sudah cukup. Ayo. Bu Pratama. Kenapa Bu Pratama tiba-tiba mundur? Tak sengaja. Palu itu turun. Proyek ini bisa untung besar. Semoga Bapak Direktur Mahendra lancar rezekinya. Ardi Pratama, aku kembali. Wanita dan proyekmu akan... Di seluruh kota Surya, raja bisnisnya hanya aku. Bu Pratama, belakangan banyak rumor bilang Rama Mahendra pintar dan sangat kaya. Bilang grup Pratama kita di tangan seorang wanita akan hancur. Sebulan ini, apa yang Rama Mahendra lakukan? Dia ingin beli semua proyek, tak peduli untung atau tidak. Pokoknya, tak berikan apapun pada grup Pratama. Memang sama seperti kehidupan lalu. Hari ini hari terakhir bulan. Kerja sama grup Mahendra dan grup Lestari harusnya berakhir. Apa maksud kontrak bermasalah? Lestari baru bilang tak bisa bayar. Ngapain dari tadi? Direktur Utama, kalau Lestari tak transfer, dana kita beli tanah akan kurang. Di mana ini? Bawa tim hukum ke sana langsung ke Lestari. Tak peduli masalah kontraknya. Harus beres hari ini. Kau harus lihat sendiri mereka bayar. Ngapain bengong? Cepat pergi! Direktur Utama? Gimana? Lestari sudah transfer? Sudah, tapi bank sudah tutup. Transfer antar bank sudah berhenti. Dan hari ini Jumat, kita harus tunggu Senin. Kita harus tunggu Baka baru bisa transfer. Uang kita terlambat. Dan karena transfer belum masuk, proyek tanah kita sudah dialihkan ke penawar kedua tertinggi, Pratama. Lestari. Pasti sengaja tunggu bank tutup baru transfer. Direktur Utama, aku juga tahu Bu Pratama itu wakil direktur grup Lestari. Putri Lestari. Bagus. Bagus sekali, Putri Lestari. Ibu sungguh cerdik. Tahu Rama Mahendra tak punya uang lebih. Cari alasan sembarangan biar Lestari bayar nanti. Dengan begitu, tanah itu jadi milik kita. Di kehidupan lalu, saat Rama pulang, dia beli semua proyek. Alokasi dana dia sekarang, aku lebih tahu dari dirinya. Sudah, cepat kirim lebih banyak pengawal. Rama sekarang pasti sudah tahu aku ini wakil direktur utama grup Lestari. Dia segera datang. Ada apa? Putri Lestari, apa maksudmu? Pak Direktur Mahendra, lama tak jumpa, makin galak. Pratama dan Lestari bersekutu menjebak kami. Tahu berapa banyak kerugian kami? Ini bisnis, ada untung rugi. Jangan karena sedikit rugi, langsung datang sini mengamuk. Sungguh kurang ajar. Soal ini, aku sangat marah. Kenapa Ardi Pratama selalu lebih cepat dariku? Baik projek bagus atau wanita bagus? Memang pantas jadi wanita Ardi. Tak bisa diremehkan. Dia terbaring di sini. Tak bisa apa-apa. Dia di sini adalah kekuatan terbesarku. Begini saja. Ikutlah aku. Di dunia ini, yang bisa melawan Pratama hanya aku, keluarga Mahendra. Karena Ardi sudah tamat, untung, datanglah padaku. Baik di bisnis atau di ranjang. Sekarang, aku pilihan terakhirmu. Siapa? Ardi Pratama. Rama Mahendra, kau sangat membenciku. Tapi aku sama sekali tak bisa membencimu. Tahu kenapa? Juara 1 kenapa harus peduli pada juara 2? Akhirnya kau sadar. Aku kangen banget. Beberapa hari ini aku terus ngomong. Apa kau dengar? Aku tak apa. Ardi Pratama, baguslah kau sadar. Aku memang tak mau manfaatkan keadaan. Sekarang kau... Kau apa sih? Tak lihat kita mau mesraan. Tak tahu diri. Apa mau menonton?
Hati-hati, Pak Direktur Mahendra. Kanggang aku. Sekarang masih sakit. Tenang, aku tak apa. Memang kau pasti lelah. Tak cuma urus Pratama dengan baik, tapi juga dapat banyak uang. Bu Pratama hebat sekali. Aku harus benar-benar memberimu hadiah. Tunggu. Kondisi tubuhmu sekarang masih kuat? Suamimu kapanpun masih kuat. Oh ya, kamu gak lihat si Rama Mahendra sangat tertarik padamu? Kamu harus hati-hati. Tenang, aku cuma tertarik pada Bapak Direktur Utama, kami juga temukan Putri Lestari punya kakak. Dia anak haram, dikirim ke desa Sukat. Kalian cari siapa? Intan Prameswari di mana? Apa? Nggak tenang. Minggir. Tolong, dia mukul aku. Nag! Dia mukul ibuku! Kamu Intan Prameswari? Bukan aku. Jangan bunuh aku. Membandingkanmu dengan Putri Lestari, itu menghina aku. Direktur Utama? Masih mau membawanya? Sudahlah, jauh bedanya. Kumohon bawa aku pergi. Kumohon. Asalkan kau membawaku, aku akan patuh padamu. Aku anjing paling setiamu. Aku tak butuh anjing setia. Aku cuma butuh orang yang berguna. Aku berguna. Bukannya kau mau Putri Lestari? Aku bisa membantumu. Asalkan kau membawaku keluar. Nanti Putri Lestari dan Grup Lestari jadi milikmu. Mari kita coba. Baik. Ayah saya, lama tak jumpa. Dulu, dua orang ini kau utus ke desa Sukajaya untuk mengawasiku. Sekarang aku kembali. Harus bawa mereka pulang, kan? Siapa yang menyuruhmu kembali? Kataku, iblis yang menolongku. Kau Apa ini? Usahamku. Anak durhaka, kau mau aku cepat mati? Kau mau apa? Kalau aku jadi kau, akan ku tanda tangani. Kalau kau tanda tangan sekarang, aku akan merawatmu sampai tua. Kalau kau tidak tanda tangan, aku akan mengirimmu menemui ibuku. Aku... Sekarang sudah cukup, kan? Bukannya kau bilang. Janji kita ayah dan anak, kapan pernah ditepati? Putri Lestari, kau pikir kau menang, tapi sekarang semuanya baru dimulai. Direktur Utama, ada urusan mendesak untuk Bu Pratama. Masuklah. Bu Pratama, saya baru dapat kabar. Ayah Anda meninggal. Pampang Lestari meninggal? Jangan sedih. Kalau mau nangis, menangislah. Aku tidak sedih, cuma agak menyesal. Dia tak mati di tanganku. Katanya sakit mendadak, tapi ada wasiat Bambang Lestari. Dia mewariskan semua sahamnya sepenuhnya untuk Intan Prameswari. Ini agak aneh. Kembali mengeceknya. Wah, kau datang. Sayangnya kau telat. Rapat pemegang saham baru selesai. Sekarang aku ini direktur utama baru. Sebagai direktur utama, ku cabut jabatan wakilmu. Tak disangka aku bisa kembali, kan? Ini hanya langkah pertama balas dendamku. Selanjutnya, kau harus bertahan. Jika tak dicabut akarnya, nanti akan tumbuh lagi. Aku cuma mau tanya satu hal. Bagaimana Bambang Lestari mati? Sakit? Sakit apa? Sakit jantung. Aku mau otopsi. Sudah dibakar. Bambang tak sekejam dirimu. Seumur hidupnya, dia benar-benar memuluskan jalan anak. Kalian berdua yang mengurungku di desa Sukajaya, tahu bagaimana aku bertahan. Kalian semua pantas mati. Yang berikutnya. Pasti Intan yang bunuh Bambang. Aku harus temukan bukti pembunuhannya.
Dokter izinkanmu pulang. Ngapain ini? Rama Mahendra. Kamu? Sudah ketemu Intan? Ternyata kamu. Pantas saja. Siapa yang kejam bawa? Aku tahu kamu mau Lestari. Asal kamu bilang, aku akan serahkan Lestari padamu. Lestari itu didirikan ibuku sendiri. Semua orang pikir aku mau memulihkannya. Tapi Lestari sudah dihancurkan Bambang sampai tak berbentuk, tak bernilai. Tapi aku rela menghancurkannya daripada serahkan ke Intan. Karena kamu ikut campur. Putri, jangan salah paham. Untukku, Intan hanya anjing jalanan. Kalau kamu tak suka aku dekat dengannya, tak masalah. Bisa langsung menghabisi dia. Menurutku, kalian berdua sangat serasi. Minggir. Bagaimana perasaanmu? Kamu ke hotel sama Rama Mahendra buat apa? Apa maksudmu? Peduli atau menuduhku? Aku sudah bilang, dia tak berniat baik. Kenapa kamu mau ikut dia ke tempat seperti itu? Kenapa kamu marah? Baru tahu setelah ke sana, dia juga di sana. Bisa salahkanku? Apa sikapmu sekarang? Kamu curiga aku selingkuh dengan Rama Mahendra? Aku tak bilang begitu. Itu maksudmu? Halo, Pak Direktur Mahendra. Aku kirim foto ke Ardi Pratama. Mereka benar-benar bertengkar. Mereka takkan semudah itu berpisah dan bermusuhan. Tenang saja, aku tentu tahu ada rencana selanjutnya. Pak Direktur, saatnya minum obat. Ardi Pratama, tanganmu tak bisa dipakai. Kamar VIP ini pelayanannya sungguh prima. Kenapa kamu reaksi berlebihan? Layanan itu untuk pasien ini. Apa yang aneh? Aku reaksi berlebihan. Saat kamu pingsan, siapa yang urus Pratama? Masih punya muka. Kalau bukan karena kamu, apa aku masuk sini? Kamu selalu mementingkan diri. Apa salahnya kau kena pukul? Aku juga merasa tak adil. Kamu merasa tak adil. Dengar ya, sebagai Bu Pratama, kau harus sadar. Baik wanita atau perawat, harus mengertiku. Aku Putri Lestari tak terima hal ini. Cerai! Wanita sepertimu, siapa yang bisa tahan? Cerai saja. Kau yang bilang! Benar-benar susah di... Jangan buru-buru pergi. Putri Lestari. Aku lupa. Nona Lestari sudah tak punya rumah. Orang tuamu meninggal. Saudara perempuanmu satu-satunya juga jadi musuh. Sekarang suamimu yang tercinta juga mau bercerai darimu. Setiap gerakanku kau pahami. Itu karena aku sangat mencintai Nona Lestari. Walau aku cerai dengan Ardi, aku takkan bersama pecundang sepertimu. Proyek atau wanita, kau cuma bisa pilih yang tak dia mau. Tihan. Kenapa? Tak terima? Tak terima. Tahan saja. Memang. Aku sering kalah dari Archie. Tapi menang atau tidak kali ini, tergantung padamu. Aku bersaing dengan Pratama di proyek yang sama. Aku butuh seseorang untuk kasih tahu tawaran Pratama. Maksudmu, mau aku jadi mata-mata? Tak sepenuhnya membantuku. Ardi Pratama tega padamu. Apa kau tak ingin memberinya pelajaran? Aku takkan jadi mata-mata. Tapi aku bisa pastikan, proyekmu ini pasti kalah dari Ardi Pratama. Tapi Ardi pasti akan berjudi giok. Jika manajer Mahendra tertarik, cobalah juga. Judi giok? Aku tak bisa. Aku bisa. Kau? Kenapa aku tak dengar Nona Lestari ahli judi giok? Terserah. Ardi sangat percaya padaku. Minta dia beli mana, dia beli itu. Ucapanku saja bisa beri dia pelajaran. Jauh lebih aman dari jadi mata-mata yang curi data. Pak Direktur Mahendra, hati-hati jebakan mereka.
Rezeki butuh risiko. Kalau tak berani, takkan sukses besar. Proyek incaran Ardi pasti untung. Bahkan wanitanya bikin hatiku berdebar. Omonganmu, aku tak tahu kau suka Putri atau Ardi. Kari beberapa ahli judi Gyo, kita pergi. Tak peduli dia menipuku, kali ini aku harus menang. Baik. Aku mau menyapa. Pergilah. Nona Lestari, kali ini aku datang dengan niat tulus. Bawel. Lihat itu. Nanti saat lelang dimulai, kau beli itu. Meski aku tak paham batu giok, tapi batu buruk itu kelihatannya tak ada giok di dalamnya. Kau bilang kau tak paham. Jangan ragukan aku. Nona Lestari. Oh, sudah. Ingat, beli nomor 9 itu. Aku ke sana dulu. Ayo kita lihat. Dia anggap aku bodoh? Aku sudah cari yang terbaik. Para ahli sudah periksa. Mereka bilang giok terbaik ini ada. Memang. Putri Lestari, jangan pura-pura kau tak paham. Batu giok, kau cuma ingin bantu Ardi menipu Bapak Direktur Mahendra. Nona Lestari, sepertinya kerjasama kita gagal. Rama Mahendra, yang kupilihkan benar-benar giok terbaik. Batu buruk ini ada giok terbaik. Emang ada serangga aja susah. Aku sudah cari ahli-ahli batu giok, sudah periksa. Dia langsung tahu batu burukmu itu. Tahu mana yang ada giok terbaik. Nomor 3, kaget? Mau tipu Bapak Direktur Mahendra? Kau masih tak percaya padaku. Wah, kau bersikeras batu buruk ini ada giok terbaik. Kalau gitu, belilah. Potong dan tunjukkan. Baik. Yang kupilih nomor 9. Kalau nomor 9 ada giok, Tentu jadi milik Nona Lestari. Aku potong ini. Ada apa, Bu? Pak Direktur Pratama, pas banget kau datang. Istrimu bersikeras gioknya di nomor 9. Kalau gitu, belilah untuknya. Ardi, Boleh. aku beli. Tunggu apa? Bukannya tadi kamu sangat yakin di batu 9 ini ada giok terbaik? Pak Direktur Pratama membelinya. Kamu harusnya senang. Aku percaya kamu. Ardi Pratama, aku selalu mengira kau cermat dan pandai menilai. Sangka kau cuma buta cinta. Rama Mahendra. Kau belum pernah dengar pepatah ini? Mendengar istri akan membuatmu kaya. Pak Direktur Pratama sungguh boros. Nanti pasti harta berlimpah. Ardi Pratama, aku salah menilai dirimu sampai menganggapmu musuh terbesar seumur hidupku. Katanya, jangan sombong saat kalah. Kalah dariku bertahun. Kali ini tak akan menang, kan? Eyo, bertaruh. Kita masing-masing beli 10 batu mentah. Yang nilainya tertinggi, dialah pemenangnya. Tapi, kau hanya boleh beli batu pilihan Putri Lestari. Yang kalah, mulai sekarang, dimanapun pemenang muncul, harus menghindar. Baik saat kerjasama, rekreasi, bahkan saat ketemu di jalan. Yang kalah, harus mundur sendiri. Baik, sepakat. Putri, berkatmu, kali ini Pratama pasti akan bangkrut. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Meski aku pertaruhkan semua aset Pratama, Ardi takkan pernah menyalahkanku. Tapi jika karena dirimu, Rama Mahendra kalah 1 batu pun, kau harus. 10 batu mentah ini sudah dinilai pakar. Dia itu pakar top di industri. Tak sepertimu, cuma penipu pria. Mana bisa kau tandingi? Ku dengar di lelang ini bisa kadai barang apapun. Kalau Rama Mahendra marah atau tak punya uang, kau harus tinggal di sini gali batu. Semoga keberuntunganmu sehebat mulutmu. Biar ku pikir, terakhir kali kamu sepercaya diri ini, kamu berakhir di mana? Kalau Arbi gade kamu di sini, aku pasti beli kamu. Semua yang kualami di desa Sukajaya akan kubalas padamu. Bos, digosok atau dipotong? Gosok. Hati-hati, jangan rusak gioknya. Baik. Udah hijau, untung. Selamat bos, lanjut dipotong atau? Selamat bos, lanjut potong atau jual? Tentu lanjut potong, biar ada yang kalah terhina.
Kelihatannya giok es. Pasti naik harga. Memang Bapak Direktur Mahendra. Pandangannya tajam. Bapak Direktur Pratama itu. Cuma bisa manja istri. Kali ini kalah Toa. Putri Lestari, kau benar-benar pembawa sial. Kecil bawa mati ibumu, besar bawa mati suamimu. Inilah akibat sok tahu. Bikin Abi Pratama rugi separuh Pratama. Nanti kalau lihat Bapak Direktur Mahendra, harusnya kau menghindar. Lihat wajah sombongmu itu. Seumur hidupmu, jarang menang kan? Giok sebesar kuku bisa bikin kau sombong. Rama Mahendra malah percaya biar kau pilih batu. Direktur Utama, kita lanjut potong. Kita lihat apa dia bisa tertawa nanti. Lanjut. Kakak, giok tipis. Giok tipis? Ternyata giok... Apa itu giok tipis? Giok tipis itu batu ini hanya ada lapisan giok tipis. Dibersihkan sedikit sudah terlihat. Tapi jika dipotong, di dalamnya cuma batu biasa, tak berharga. Pak Direktur Mahendra aku. Berdoalah 9 sisanya semua giok. Kalau tidak, kubur kau di sini jadi pupuk giok. Eda, pasti ada. Bos, 10 batu mentah Anda sudah dipotong semua. Semua sudah dipotong. Kimbilan, cepat. Meski semua untung, tapi kualitas biasa. Mungkin tak seberapa harganya. Sepertinya Rama Mahendra tadi cuma beruntung. Kukira dia hebat. Diam, Putri Lestari. Cepat potong batu burukmu sekarang. Potong dari sini. Baik. Gagal. Yang ini lebih parah. Cuma daging putih. Pak Pratama, mending kalian pulang dan bahas jual perusahaan. Kalau batu ini dipotong, Pratama kalian tamat. Tak apa. Jangan dipotong. Gosok. Batu jelek ini digosok pelan-pelan. Mau sampai kapan? Putri Lestari, apa kau takut kalah dan mau menunda waktu? Biar dia gosok atau kau pergi. Jangan banyak ngomong. Kau, gosoklah. Kalau tak ada gioknya, batu sisanya potong saja, lempar semua ke mukanya. Suamiku, aku mau kasih hadiah. Muncul warna hijau, untung besar. Hebat, ternyata hijau. Walau, udah hijau, tentu gioknya bagus. Itu giok kaca super. Giok kaca sebesar ini harganya berapa ya? Mustahil, pasti cuma hijau di permukaan. Potong. Tunggu. Dia pakar kalian. Kau meragukan orangmu sendiri. Coba lihat lagi. Ini di dalamnya. Gimana ini giok? Putri Lestari. Di dalamnya kosong. Kali ini kau tamat. Ada pula. Naga. Itu naga. Hebat sekali. Di dalamnya ternyata ada naga. Dalam giok kaca sebesar ini, Ternyata ada pola naga yang terbentuk secara alami. Barang tak ternilai. Sudah kubilang, turuti istri, pasti sukses. Di kehidupan lalu, aku lihat berita bahwa batu ini sangat berharga. Sulit lupa. Suka hadiah ini. Tentu. Ali, sialan, apa yang kau cari? Jual janji bisa menang padaku. Intan Prameswari, kau sungguh mau dikubur di sini jadi pupuk ya? Bukan, Pak Direktur. Bukannya batu nomor 9 ini untuk Pak Direktur Mahendra. Apapun hasilnya, milik Pak Direktur Mahendra. Kamu ini tak tahu malu, sungguh tak tertandingi. Hadi, sebenarnya Putri dan Pak Direktur Mahendra sudah sepakat. Kamu ditipu istrimu, pasti bisa tertawa. Oh? Kau dengar jelas, istrimu selingkuh dan menjebakmu. Kalian berdua sengaja mempermainkanku. Kukira aku yang menjebak kalian. Padahal sejak awal, kalian berdua yang menjebakku. Bisnis itu medan perang. Tak ada penipuan yang salah. Pak Direktur Mahendra pasti paham. Kamu dapat giok nada cuma kebetulan. Sisanya pasti sampah. Lanjut potong. Kalau ada satu sampah, giok nada ini untuk Pak Direktur Mahendra. Baik, biar kau tunduk. Naik! Lagi! Yang ini juga. Giok merah! Selamat, bos. Semua naik! Giok merah ini bening dan cerah. Lihatlah. Memang bagus buat gelam untuk Ibru. 10 batu mentah ternyata semua naik.
Giok naga itu sudah tak ternilai. Ini ada giok merah. Bu Pratama, hebat sekali. Pantas Pak Direktur Pratama, patuh. Bukan. Indra, aku pasti bantu kau ambil giok naga kembali. Ini janji Putri Lestari. Dia tak bisa bohong. Pernah lihat yang kalah, tapi tak pernah lihat yang tak terima kalah. Taruhan batu, taruhannya hoki dan insting. Pak Direktur Mahendra, taruhannya ketebalan muka. Pendek pikiran dan sangat pelit. Nemu puntung rokok di lantai, pasti dibawa pulang. Rama Mahendra, perlu sampai begini. Kau sangat ingin kalahkan Ardi. Omong-omong, soal mengalah, kau pasti sudah berpengalaman. Tak perlu sampai muntah darah, kan? Ardi Pratama, aku pasti mengalahkanmu di hidup ini. Rama Mahendra, lebih baik di kehidupan selanjutnya kau pikirkan hal ini. Setidaknya mulai hari ini, semua proyek yang diikuti keluarga Pratama, kau harus mundur sendiri. Jika melihatku nanti, kau harus menghindar. Rama Mahendra, tantangan yang adil. Aku siap kapan saja. Trik licik. Aku takkan segan. Ayo, pergi. Kalau bukan karena kau, aku takkan kalah sehina ini. Bukan, Pak Direktur Mahendra. Ini semua ulah Putri. Dia yang menjebakmu. Putri. Ya, semua karena dia. Kalau tanpa dia, giok merah naga pasti jadi milikmu. Putri, kalau Putri milikku, kalau dia milikku, aku pasti bisa kalahkan Ardi Pratama. Intan membunuh Bambang. Mustahil tak meninggalkan bukti. Putri, tolong aku. Rama kalah judi giok. Dia mau cincang aku buat pakan anjing. Putri. Kamu salah orang. Aku setuju soal ini. Putri, dia paling nurut kamu. Tolong aku. Demi kita punya ayah yang sama, bantu aku. Kalau kamu mau serahkan diri, mengaku membunuh Bambang, aku bisa bantu mohon pada Rama. Kamu pasti mau aku mati. Dicincang oleh Rama atau dipenjara seumur hidup. Menurutku yang kedua jauh lebih tenang. Putri, aku tahu kamu takkan bantu. Dan Rama sangat peduli padamu. Aku ingin lihat seberapa jauh mereka berbuat untukmu. Putri, jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku akan membunuhnya sekarang. Intan, kau cari mati. Pokoknya pasti mati. Mending aku bawa dia mati bareng. Lepaskan dia sekarang. Aku takkan membunuhmu. Kau pikir aku masih percaya padamu? Kau tak tahu betapa dia menyakitiku. Aku ingin pakai pisau, potong-potong dagingnya. Dan berdua, bukannya kalian sangat mencintainya? Lebih baik kalian gantikan dia mati. Aku biarkan dia hidup setengah mati. Pak Pratama, kau duluan. Kau pikir aku sebodoh itu? Walau aku mati gantinya, kau tetap. Kemarin kau terus bilang kau mencintainya. Ternyata cuma bohong. Kalau begitu, di wajahnya ini ku buat tanda silang. Kau! Lakukan saja. Dengan kekayaan Pratama, walau wajahku hancur, ganti wajah itu sangat mudah. Rama Mahendra, giliranmu. Buktikan kau lebih mencintainya dari Ardi. Tak perlu buktikan. Bunuh saja dia. Apa? Jika Putri mati, kita berdua takkan dapat dia. Begini baru adil, ya? Kalian berdua benar-benar mirip saudara kandung. Sama-sama menjijikan. Selalu bilang cinta padamu, tapi saat hadapi maut, mereka tetap tak rasa dicampakkan mereka tak enak, kan? Walau aku mati, aku tetap mati sebagai Nyamuda Pratama. Pemakamanku juga akan megah. Orang-orang akan merasa simpati. Sedangkan kau, sebagai pembunuh, akan dipenjara menunggu mati sendirian. Seumur hidupmu, kau akan dicaci. Kau membunuh seorang nyonya yang cerdas dan cantik. State khasmu. Yang susah payah didapat. Sebagai Direktur Utama Lestari, berakhir begini. Kau membunuh Bambang Lestari untuk dapat status ini. Sekarang, apa kau tak menyesal? Semua ini gara-gara kau dan Bambang Lestari yang membuatku jadi begini. Tanpa kalian, aku tak akan jadi begini. Ayo, tebas. Begini kan caramu membunuh Bambang Lestari? Dia di neraka. Intan Prameswari! Putri Lestari! Jangan mendekat! Putri Lestari! Harusnya aku bunuh kau, seperti membunuh Bambang Lestari. Menggorok leher,
sampai mati kesakitan. Antagonis mati karena banyak bicara, kau tak tahu? Tapi hari ini, kau tetap harus mati. Dari kecil, semua akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Kau merasa tertindas dan diremehkan. Itu karena dirimu sendiri, statusmu yang tak terhormat. Apa hubungannya denganku? Kini kau sudah besar, ingin merebut semua milikku. Kau pikir kau bisa sukses? Setengah hidupmu bodoh. Kalau aku jadi kau, aku sudah lama mati. Saat membunuh Bambang Lestari, dia pasti tak mau menyerahkan grup Lestari padamu. Bahkan dia tahu kau ini sampah. Apalagi aku. Diam kau! Kara, kau membenarkan kegagalanmu dan menyalahkan orang lain. Sungguh konyol. Kenapa jadi begini? Semua salah kalian. Aku tak mau jadi anak haram. Aku juga mau hidup dengan jujur. Kalian yang memaksaku. Siapa yang memaksamu bunuh ibuku? Siapa yang memaksamu bunuh aku? Semua yang kau lakukan, itu semua pilihanmu sendiri. Sekarang kejahatanmu ketahuan, malah bilang, kalian yang memaksaku. Tanpa kalian, kalau tak ada kalian, aku tak akan begini. Kau salah. Kau anak haramnya. Harusnya aku yang bilang. Aku juga tak mau jadi anak haram. 20 tahun lebih, hidup di bayang-bayang, aku terus bertahan. Hidup di bawah bayang-bayang putri keluarga Lestari. Aku juga ingin kasih sayang ayah. Tiap hari merencanakan, kalian yang memaksaku. Kau salah. Di antara bertahan hidup dan merencanakan pembunuhan, masih ada cara berjuang. Sebenarnya aku tak paham, kenapa kau terus ingin dapat pengakuan Bambang Lestari. Orang seperti Bambang Lestari, yang egois, pemuda ambisius dan kejam, tak perlu kau raih pengakuannya. Kau bisa saja lepas dari pengaruhnya, pergi sendiri dan bangun karirmu, bukannya di keluarga Lestari terus menjilatnya. Si pembunuh istri dan penelantar anak. Intan Prameswari. Sejak awal, kau sudah salah. Benar atau salah, kita berdua akan jadi musuh seumur hidup. Hal ini kita pahami di kehidupan berikutnya. Intan Prameswari, cepat, lepaskan dia! Putri. Putri. Putri, kau kenapa? Putri. 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 Akhirnya aku membunuhmu. Akhirnya aku membunuhmu. Putri. Jangan goyangkan. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Putri, kau tak apa? Intan mana? Dia gila. Pasti tangkap, dia masih sombong. Bahkan teriak-teriak bilang dia membunuhmu. Lalu ku bilang kau tak mati, dia langsung gila. Gila. Tidak, dia pura-pura gila untuk lolos dari hukum. Aku harus pergi. Aduh, kau tak boleh pergi. Dokter bilang, kurang 2 senti. Mata pisau sudah menancap ke titik vitalmu. Aku sengaja memaksanya mengaku membunuh Bambang dan memaksanya membunuhku. Kalau dilepas begitu saja, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Putri Lestari, jangan buatku marah. Ardi, aku sengaja buat Intan marah untuk menguatkan bukti pembunuhannya. Kematian Bambang sangat mencurigakan. Tak ada bukti sama sekali. Dan Intan pasti akan pura-pura gila untuk lari dari hukuman hukum. Harus lebih dulu agar putusannya keluar. Maksudmu sengaja buat Intan marah? Ya, aku sudah hitung-hitung. Dengan sifatnya, dia pasti tak tahan omongan itu. Jadi, menyerang itu pasti. Kamu sangat pintar. Ardi, kamu marah? Mana berani marah? Tahu tidak? Aku khawatir banget. Kamu mau balas dendam ke Intan. Demi balas dendam ibu, aku bisa bantu. Kenapa selalu menyingkirkanku? Aku tidak. Aku cuma merasa aku bisa balas dendam sendiri. Kamu tak percaya padaku atau tak butuh aku? Sejak awal, kamu bersamaku hanya untuk balas dendam pada Intan. Kita sudah bersama selama ini. Aku tak tahu sejujur apa hatimu. Ardi, kamu berpikir begitu?
Membalas dendam ibumu jadi prioritas. Aku sangat paham. Dari luar, kamu sepertinya percaya padaku. Tapi kenapa kamu selalu anggap aku orang luar? Bukankah kita sudah sepakat apapun yang terjadi, kita harus hadapi bersama? Kamu selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Beberapa kali mengorbankan nyawamu sebagai umpan. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Aku tidak. Aku cuma... Jangan alasan. Aku cuma tak mau menyusahkanmu. Aku cuma tak mau kamu terlibat dan terluka. Kenapa kamu bisa Aku salah. Semua salahku. Aku tak seharusnya bicara begitu. Maaf ya. Pukul aku. Memang salahmu. Ya. Aku salah. Nyebelin. Lepaskan aku. Aku tak membunuh. Itu cuma bohong. Aku gila. Tolong lepaskan. Putri, kenapa kau di sini? Bukannya aku membunuhmu. Kenapa kau di sini? Membuatmu kecewa. Benar, kau tak mati. Aku bisa membela diri. Soal kematian Bambang Lestari, aku tak tahu. Kurasa, kau mau pura-pura gila untuk lolos dari semua kejahatanmu. Sayangnya, putusannya sudah keluar. Besok hari kematianmu. Kau tak punya bukti pembunuhanku. Mana mungkin? Mustahil. Aku tak percaya. Putri, lepaskan aku. Aku mau pengacara. Takkan ada yang carikan pengacara. Tenang saja, tunggu kematianmu. Putri, aku mohon. Putri, bawa aku keluar ya, Putri. Setelah keluar, aku tak akan balas dendam lagi. Putri, mengingat kita punya ayah yang sama, tolong bantu aku. Putri, ayo jadi saudari baik ya. Lepaskan aku. Putri, jangan pergi. Putri, kembalilah. Lepaskan aku.